wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjut ke materi yang kemarin sampai di mana? Udah nampak PowerPoint-nya? Dasar. Oke, hari ini kita lanjut. Oh, ini salah ketik nih. Ya. Kita lanjut ke materi teori relativitas yang mau kita bahas hari ini. Bentar ya. Oke. Menerapkan transformasi Lorentz dalam analisis benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi nanti ya, kalau kemarin Bapak sudah jelaskan fisika klasik ya kan, dari klasik ke modern pasti ada penyebab transformasinya kan, perubahan analisisnya itu nanti kita gunakan namanya transformasi Lorentz untuk menjelaskan. Lalu menganalisis proses kontraksi panjang. Nanti benda-benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya mendekati kecepatan cahaya itu ada namanya istilahnya kontraksi panjang. Nah, nanti kita bahas. Lalu kita bahas dilatasi waktu. Ini kalau mau cerita menembus ruang waktu yang kemarin, bisa jadi ini berhubungan dengan dilatasi waktu ya, sama relativitas massa. Jadi semuanya analisisnya berubah ketika masuk ke fisika modern. Oke, yang pertama kita bahas dulu transformasi Lorentz. Saya ganti warna dulu. Ya. Transformasi Lorentz. Artinya ada alat atau ada cara menganalisis perubahan suatu dimensi tadi, ada dimensi panjang, waktu, dan massa ketika kita berada dalam gerakan mendekati kecepatan cahaya. Apa itu transformasi Lorentz? Biasanya disimbolkan dengan gamma gitu ya. Dia tidak punya satuan, tidak punya dimensi, dia hanya hasil analisis koordinat ya, akibat dari benda-benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Nanti ini besarnya 1 per akar 1 dikurang besar kecepatan bergeraknya per kecepatan cahaya dikuadratkan. Inilah yang disebut transformasi Lorentz. Ya, didapat dari analisis koordinatnya, nanti kita jelaskan ya. Jadi benda-benda yang bergerak itu misalnya gini. Pesawat dia bergerak dengan kecepatan v ya, maka dia mempunyai alat transformasi untuk menganalisis dimensi panjang ya kan, waktu, massanya nanti ya. Jadi begitu dia. Misal ya, contoh aja nih. Ada pesawat ruang angkasa, Bapak gambarnya gimana gini ya. Bergerak dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya. Maka berapa transformasi Lorentz-nya, gammanya ini? Itu bisa kita cari dengan gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat, ya kan, V-nya kan kuadrat nih, per C kuadrat. Hasilnya nanti 1 per akar 1 dikurang 0,6 dikuadratkan itu, ini dikuadratnya di dalam kurung ya, di luar kurung ya, 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Habis C-nya, maka yang tersisa 0,36. 1 dikurang 0,36 adalah 0,64, Pak. Iya, 0,6. Hasilnya menjadi akar 0,64 itu 0,8. Ya, 0,8 itu artinya 10 per 8. Nah, di atas kali 10, di bawah kali 10 kan jadi 10 per 8 kan. Atau sederhanakan jadi 5 per 4. Inilah transformasi Lorentz. Ya. Transformasi Lorentz. Jadi 0,6 C kecepatannya 5 per 4. Pak, gimana kalau yang dikasih tahu transformasi Lorentz? Nah, jadi nanti di kode-kode di fisika modern cukup
transformasi Lorentz, misalnya transformasi Lorentz-nya dibuat 5/4. Maka dari sini udah ketahui kecepatannya nanti. Benda itu bergerak dengan kecepatan berapa? 0,6 kan. Nah, gimana kalau yang diketahui transformasinya, mencari kecepatannya gimana? Coba ya kita balik ya. Iya, sah. Dibalik aja, sah. Balik ya, berarti gini. Satu, akar. Sorry. Nggak bisa dihapus ya. Coret aja ya. Gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kan yang mau dicari kecepatannya ya. Ini udah dikasih tahu. Berarti jadi berapa? 5/4 1 per, coba ya, akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Gimana caranya? Kuadratkan semua agar akar di bawah hilang. Berarti 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, ya kan? 1 dikuadratkan tetap 1. Nah, akarnya lepas. Nah, kan ini mempermudah aja ya. Lalu ini kali silang semua nih. 1 kurang V kuadrat C kuadrat ke kiri. Ya, berarti 25/16 kali 1. 25/16. Dikurang ini 25/16 dikali V kuadrat per C kuadrat. Ya udah tinggal kalikan aja. 25/16 V kuadrat C kuadrat. Kan namanya dikalikan sama dengan 1. Gitu deh. Berarti yang ini yang ada V kuadrat C kuadratnya pindah ke kiri ya. 25/16. Satunya pindah ke kiri jadi -1. Jadi yang ini positif. 25/16 V kuadrat per C kuadrat. 1 itu kan 16/16 kan? Iya, kita samakan menyebut 16/16. 25 dikurang 16. 9 ya kan? Per 16. Ya kan? 25 per 16 V kuadrat per C kuadrat. Nah, 16-nya kan boleh habis. Nah, berarti 25-nya pindah ke bawah. Gitu ya. V kuadrat per C kuadrat. Udah, diakarin aja semua. Akar 9, 3. Akar 5. Akar 25, 5. Ini V kuadrat jadi V, C kuadrat jadi C ya kan. Berarti kecepatannya V sama dengan 3/5 C. Selesai. Ya. Udah gitu aja. Berarti 3/5 itu kan 0,6 sama hasilnya. Ya, jadi begitu gampangnya. Tapi ada yang lebih gampang, perhatikan. Ketika tadi disebut kecepatannya 0,6 C, itu artinya kan 0,6 itu kan 3/5 kan. Buat diagram transformasi Lorentz-nya dalam bentuk Pitagoras. Dalam Pitagoras, per 5-nya ini kan sisi miring kan? Iya, sah. Satu lagi 3 kan? Pasangannya 4 ya kan? Maka untuk transformasi Lorentz-nya perhatikan. Ya. Yang ini yang sisi miringnya untuk transformasi Lorentz ya, sisi miringnya ini per 5-nya ini naik ke atas ya. Nah, kalau di Pitagoras 5, 4, 3, 3-nya udah dipakai nih. Maka nanti pernya pakai yang ini 4. Selesai. Nah, transformasi Lorentz ya. Gitu. Coba kita lihat yang tadi ya. 5/4 pas kan? Misalnya lagi kecepatannya berapa ya kita buat ya? 0,8 lah ya. 0,8 C. Nah, kita buat aja Pitagorasnya. 0,8 itu berarti 8/10 ya kan? Atau 4/5. Berarti 5 sisi miring, pasangannya 4, pasti di sini 3. Maka transformasi Lorentz-nya 5-nya naik ke atas ya, ini naik ke atas. Ini udah 4, berarti yang belum berapa? 3. Berarti transformasi Lorentz-nya 5/3. Nah, artinya transformasi Lorentz nilainya selalu lebih besar dari 1. Tapi kalau kecepatan nilainya selalu lebih kecil dari kecepatan cahaya. Gitu ya. Oke. Jadi bisa lebih cepat ya.
Karena transformasi Lorentz ini nanti banyak kita gunakan untuk dilatasi waktu, ya kan, masa relativistik dan kontraksi panjang, ya. Jadi yang pertama ini sudah kita selesaikan. Apa itu menerapkan transformasi Lorentz dalam analisis benda mendekati kecepatan cahaya. Nah, sekarang kita kontraksi panjang. Ini mungkin sudah sering dengar, ya. Ya, kontraksi panjang. Kontraksi panjang. Ini ada pesawat luar angkasa, ya. Bapak buat gambarnya gini aja, ya. Kira-kira gitulah, ya. Pesawat luar angkasa. Kalau diam di bumi, ya, diam panjangnya L0. Tapi ketika pesawat luar angkasa ini bergerak mendekati kecepatan cahaya dengan kecepatan katakan aja lah 0,6 C, L-nya mengalami kontraksi. Nah, mengalami kontraksi. Artinya kalau dilihat secara kasat mata, itu pesawat luar angkasanya nampak lebih pendek dibanding pada saat dia diam. Ya, L-nya ini nampak lebih pendek. Nah, ini. Maka menggunakan transformasi Lorentz, berapa pendeknya itu tadi gitu ya. Caranya gini, L pada waktu diam L0 per kontraksi Lorentz, udah selesai. Kalian cukup gini aja. Jadi dengan menggunakan transformasi Lorentz tadi bisa lebih cepat. Nah, tadi udah Bapak ajari. Kalau 0,6 transformasi Lorentz-nya gimana? 0,6 itu kan 3/5 ya. Berarti transformasi Lorentz-nya 5-nya naik ke atas. 3 pasangan 3 di Pythagoras berapa? 4 ya. 4. Berarti panjang pada saat bergerak dengan kecepatan cahaya 0,6 C ini menjadi L0-nya tadi berapa? Misalnya L0-nya diamnya 10 meter ya, biar gampang aja. Kan 10 per gamanya atau transformasi Lorentz-nya yaitu 5 per, nah, jadi 10 per 5 per 4. 4-nya naik ke atas kan, jadi 40 per 5. Maka 40 bagi 5 berapa? 8 meter. Tadi pada waktu diam panjangnya 10. Tapi begitu sudah bergerak dengan kecepatan cahaya nampak lebih pendek. Nah, biasanya gitu juga. Manusia kalau yang sedang berlari itu nampak lebih kecil ya, lebih pendek daripada pada waktu dia. Nah, itu yang namanya kontraksi panjang. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Bukannya yang dibagi itu Pak, itu dilatasi waktu ya Pak? Soalnya saya baca di buku itu dikali Pak kalau untuk kontraksi panjang Pak. L0-nya itu dikali. L0-nya itu dikali Pak. Nggak dibagi. Mana? Bri. Coba L-nya cek lagi, Bri. kali kontraksi Lorentz. Nah, coba dicek lagi ya. Baru apa? Ya Pak. Cek lagi bukunya ya. Dia pasti lebih pendek ya. Namanya Iya, Pak. kontraksi panjang. Oke, Bri. Ya Pak. Ada bukunya di samping nggak? Depan saya Pak. Di buku apa itu? Buku yang rumus pocket itu Pak. Loh, kok bisa salah dia? Ya, coba kita lihat. Kalau dikali jadi lebih panjang, nggak mungkin logikanya ya. Berapa tadi? L0-nya 10. Gamanya 5/4 kan? Berarti jadi berapa tuh? 50/4. Ini aja bagi 2, 5. Bagi 2, 2 ya kan? 5 kali 5, 25/2. 12,5 ya kan? Nah, nggak mungkin Bri, lebih panjang dia. Ya. Mungkin Ya Pak, bisa Pak. pocketnya salah cetak ya kan? Silap. Ya Pak. Setuju Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke gimana ya? Kalau dikasih tahu, gamanya udah gampang kan? Ini yang dikasih tahu adalah panjang saat bergeraknya. Nah, kebalikannya ya udah tinggal mungkin di buku itu gini ya. Nah, jadi ini
L panjang saat bergerak. Ya, L0 pada saat diam di bumi. Nah, bisa jadi terbalik dia gitu nyampe ya menganalisisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu gini, misalnya Bapak gambar ini bumi ya kan, kita tinggal di bumi. Ini ada orang kembar ya, saudara kembar. Lahirnya sama, tanggalnya sama, wajahnya mirip, ya. Hanya waktu detiknya aja mungkin yang berbeda. Ya. Ada 2 orang ya. Ini saudara kembar, ini si A, ini si B. Upin Ipin, Pak. Oke, nampak gambar Bapak kan? Bapak. Suatu hari si B jadi astronot dan dia ditugaskan untuk meluncur terbang ke bulan dengan menggunakan pesawat Apollo sekian-sekian kan. Bergeraklah dia dengan kecepatan cahaya. Ini si A tetap di bumi. Setelah 12 tahun, apa yang terjadi pada siapa nih? Si orang yang berangkat, saudara kembarnya yang ke bulan, ya kan? 12 tahun apa? Awet muda, Pak. Hah? Awet muda? Awet muda, Pak. Ya, Pak. Gimana ceritanya? Pakai persamaan mana? Yang T sama dengan T0 per kontraksi Lorentz, Pak. Gini ya, Iya, Pak. betul dia lebih awet muda. Nah, cek ya kan. T0-nya ini apa? Waktu di bumi, Pak. Iya, usia. Karena mereka saudara kembar kan sama pasti. Usia di buminya harusnya sama kan? Usia Iya, Pak. di bumi atau diam. Gitu. Sementara dia bergerak dengan kecepatan cahaya 0,6 kan gitu. Maka transformasi Lorentz-nya kalau 0,6 C otomatis berapa? 5/4, Pak. Ya, gamanya 5/4. Kita buktikan kata si Amri lebih awet muda ya, kita cek. Maka orang usia si B ya, dibanding orang yang di bumi, kita lihat T0 per gamma. T0-nya berapa? Tadi 12 tahun kan? Setelah 12 tahun, gammanya 5/4. Naik ke atas jadi berapa tuh? 12 dikali 4 per 5. Berarti 48 per 5. Berapa tuh? 9 ya kan? 9, 45, 39,6 tahun. Berarti misalnya usia mereka mula-mula sama-sama 20 ya kan. 20 tahun juga pasti sebelum berangkat. Nah, berangkatlah dia. Setelah 12 tahun, usia si A jadi berapa? 32 tahun. Sementara si B berapa usianya? 20 tambah 9,6 berarti 29,6 tahun. Lebih awet muda ya, Mria? Iya, Pak. Iya, berapa tahun selisihnya tuh? 32 dengan 29. 3 tahun, Pak. 2,5 tahun, 2,4 tahun. Tapi dia saudara kembar, sama lahirnya, kok bisa? Itu Pak, waktu di bumi kan beda sama waktu di luar, Pak. Di ruang angkasa. Itu yang namanya dilatasi waktu. Artinya lebih awet muda. Orang yang bergerak itu lebih nampak muda dibanding orang yang diam saja. Makanya ada pepatah Arabnya kan. Apa? Fil harokah til barokah. Apa? Lupa Bapak. Di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ya. Jadi lebih mudah kita. Terlihat lebih awet muda. Ini bayangin ini saudara kembarnya 32 tahun. Dia balik-balik masih 29,6 tahun. Tapi sebenarnya mereka sama ya. Mereka sama-sama lahirnya sama, mereka adalah
secara harfiah umur mereka sama kalau berdasarkan fisika klasik. Gitu ya. Ya paham ya untuk dilatasi waktu? Ada masalah? Paham, Pak? Bisa, Pak? Terakhir. Bisa, Pak. Apa yang terakhir ya? Cek dulu. Dilatasi waktu udah. Relativitas massa. Nah, sekarang kita perhatikan massa. Tadi udah waktu, udah panjang, sekarang relativitas massa. Nah, sekarang kita lihat ada benda di bumi massanya M0, ya kan? Kalau dia bergerak dengan kecepatan cahaya, ya 0,6 C aja biar Bapak lebih gampang aja ya kan. Maka massanya berapa? Ini pakai transformasi Lorentz juga kan? Nah, ini gimana kira-kira hubungannya? Apakah transformasi Lorentz-nya per atau kali? Per, Pak. Per, kenapa per? Karena dia akan apa, Pak? Mengalami perbedaan berat nanti dia, Pak. Mengalami Di antara daripada di bumi sama di luar. Jadi kalau misalnya ringan di atau orang lebih angkasa berat? lebih ringan dia, Pak. Lebih ringan, Pak. Iya, orang yang rajin bergerak lebih ringan gitu dia kira-kira ya. Orang malas bergerak berat dia. Nah, kita cek. Kok ketawa sih? Kita cek ya transformasi Lorentz-nya langsung aja otomatis jadi berapa itu? 5/4. Jadi lihat kecepatannya dulu, rubah ke transformasi Lorentz. Misalnya massa orang di bumi 50 kg. Ya kan? Saudara kembar tadi lah ini kita anggap sama-sama 50. Tapi saudara kembarnya bergerak. Jadi berapakah kecepatan dia di kecepatan? Berapakah massanya ya kan? Kita cek. 50/5/4. Naik ke atas 4-nya kan? 50/5 kali 4. Jadi 10 kali 4. Berapa tuh? 40 kg. Jadi berapa ketika diam? 50. Ketika sudah bergerak 40. Itulah yang dimaksud dengan relativitas massa. Jadi relatif ya, belum tentu orang yang diam di bumi 50 kg, tapi ketika dia bergerak dengan kecepatan cahaya jadi lebih ringan 40. Itu namanya relatif. Ya. Artinya pengamatan itu tergantung dari titik acuannya. Apa acuannya? Kalau acuannya alam semesta kecepatan cahaya ini jadi massanya. Tapi kalau acuannya timbangan di bumi ya ini. Nah, gitu. Jadi kalau mau dibilang gimana caranya Pak biar diet, ya udah patokan timbangannya jangan lagi bumi, jangan lagi timbangan yang di rumah, tapi patokannya adalah kecepatan cahaya. Maka kita jadi orang yang lebih ringan gitu kan. Jadi kita harus bergerak dengan kecepatan cahaya untuk mendapat badan yang lebih ringan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Gampang ya? Pak, saya nggak mau pakai teknik Pitagorasnya ini langsung gini. Ya boleh aja ya kan. Pak, saya mau cari dulu lah gamanya secara manual. Ya udah silakan. 1 per akar 1 kurang V kuadrat per V kuadrat. Makanya nanti ada buku yang rumusnya begini. M sama dengan M0 per gamma kan? Kan per gamma. Jadi gini dia. M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dari mana? Karena 1 pernya naik ke atas. Nah, ya kan kayak gini dia ada buku yang kayak gini kan. Begitu juga nanti untuk masa panjang. Untuk panjang ya, L per. Kan gitu kan. Jadi berapa tuh? L0 sama aja kan. Ya itu aja ya untuk hari ini. Diulang-ulang aja nanti rekamannya. Terima kasih banyak. Bapak sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Maju, Pak. Stop dulu rekaman. Ya. Pak, jangan di